warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Kamale dengan NIM K0112412277. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu siklus air di daerah tangkap air kecil yang terkena dampak aliran lumpur tiling, sebuah studi di daerah aliran Sungai Velokarpao setelah jebolnya bendungan B1 di Bru Mahdino. Konteks penelitian jurnal ini yaitu menganalisis dampak hidrologis dari pembuangan tiling setelah jebolnya bendungan B1 pada 25 Januari 2019 lalu di daerah aliran Sungai Velokarpao. Perlu diketahui, tiling adalah limbah sisa dari proses pemisahan mineral berharga dari biji timah. Adapun metodologi yang digunakan yaitu menggunakan model SWOT untuk mengevaluasi perubahan dalam neraca, produksi air, sedimen, dan flux kimia sebelum dan setelah kejadian tersebut. Adapun hasil pengolahan tiling yang dimulai pada 2019 berhasil mengurangi dampak negatif dengan 86% tiling berhasil dibuang hingga Maret 2023 lalu. Adapun dapat tiling yaitu tiling berfungsi sebagai penghalang aliran lateral yang mengubah keseimbangan air dan meningkatkan aliran air tanah. Adapun evapotranspirasi aktual meningkat 1,7 kali lipat setelah jebolnya bendungan disebabkan oleh paparan permukaan tiling ke sinar matahari dan berkurangnya tutupan vegetasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan baru tentang interaksi antar pengguna lahan, evapotranspirasi, dan aliran air dalam konteks pengubahan lingkungan, serta pentingnya manajemen risiko terkait air setelah bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devina Fazal Salesa Putri Asis dengan NIM K01124123. Saya akan menjelaskan tentang siklus air global. Siklus air global terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di lanskap. Siklus ini ditutup oleh aliran-aliran di antara reservoir ini. Meskipun jumlah di atmosfer dan saluran air relatif kecil, namun aliran airnya tinggi dan air ini mempunyai peranan penting dalam masyarakat yang bergantung pada air dan sumber daya terbaru. Yang pertama, pendahuluan. Dibandingkan dengan planet lain, sistem bumi memiliki keunikan karena air terdiri dalam 3 fase yaitu uap air, air cair, dan es padat. Yang kedua ada siklus air global. Siklus air global dalam model global. Penilaian terhadap sumber daya air di masa depan disajikan dengan fokus perubahan limpasan air akibat perubahan iklim dan perubahan tekanan air akibat perubahan populasi dan permintaan kapita. Perdagangan air virtual yang secara signifikan meringankan keterbatasan kelangkaan air dari banyak wilayah kering juga dipertimbangkan. Yang ketiga, sungai dalam siklus air global. Sungai dapat pengelolaannya sangat penting bagi pemasukan air bersih di banyak belahan dunia. Sungai merupakan ekosistem yang memiliki kepentingan global dan sebagian besar hidrologi berfokus pada pemahaman dan permodelan sistem ini. Kesimpulan yang ada pada siklus air global: pertama, perpindahan air, proses utama menjadi peran atmosfer, 3, kesinambungan, dan kelima, pentingnya bagi kehidupan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nesia Albina dengan NIM K0112412276. Jadi, pada tugas kali ini saya mengambil jurnal dengan judul Evaporation and Energy Budget in Lake Figuritis Greece, yang artinya penguapan dan anggaran energi di Danau Figuritis Yunani. Jadi, ringkasan yang dapat saya ambil dari jurnal tersebut yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pertukaran energi antara danau dan lingkungan untuk menjaga ekosistem danau serta merespon perubahan iklim. Dukungan finansial diberikan oleh Yayasan Beasiswa Yunani. Jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang penguapan di Danau Figuritis dengan fokus pada metode yang digunakan untuk estimasi dan analisis penguapan. Dengan menggunakan anggaran energi dan model matematis, penelitian ini menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti radiasi dan suhu mempengaruhi laju penguapan. Hasil penelitian menunjukkan pola musiman yang signifikan dan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air di danau, terutama dalam konteks perubahan iklim dan ekosistem. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya pengembangan metode yang lebih akurat untuk estimasi penguapan guna mendukung pengelolaan kualitas air dan sumber daya air yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Isrianto dengan NIM K0112412278. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Tinjauan Laju Sedimentasi di Waduk Ayatawar,
perubahan terkini, dan faktor penyebabnya. Langsung saja ke bagian metodologi. Jadi, untuk pengevaluasiannya itu digunakan 2 basis data, yaitu ProQuest dan Web of Science, yang kemudian terdapat 33 artikel untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu bagian tujuan. Pada bagian tujuan itu untuk memahami perubahan laju sedimentasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian didapatkan hasilnya bahwa terdapat laju sedimentasi yang bervariasi antara 150 sampai 1000 cm per tahun dengan faktor penyebabnya, perubahan iklim, dan peningkatan penggunaan lahan. Dampak yang ditemukan yaitu bahwa diketahui aktivitas manusia dan perubahan penggunaan lahan itu berkontribusi pada peningkatan erosi tanah dan sedimentasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa penelitian ini itu menekankan pentingnya pemantauan laju sedimentasi dan kapasitas penyimpanan air dalam pencegahan erosi. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut akan diperlukan untuk memahami dampak perubahan ini terhadap kualitas air dan kapasitas penyimpanannya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Ramadhani, NIM K011241274. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien penguapan air. Koefisien penguapan air adalah penguapan cairan pada tekanan saturasi rendah. Adalah proses yang digunakan dalam banyak operasi industri, misalnya dalam sistem pendinginan, desalinasi, dan outage atau konversi energi termal laut. Sejauh ini, metode eksperimental yang digunakan untuk mengukur koefisien porasi air umumnya jatuh ke dalam salah satu dari 4 kategori ini adalah penguapan dalam tidak stabil ke dalam ruang yang dievakuasi, penguapan dari permukaan cairan di dalam atau kuasi diam, dan ketiga tensimeter aliran jet menentukan koefisien.